Biarkan mulai hari ini ya Bapa di surga, Engkau mengajar kami untuk betul-betul menempatkan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Itu berarti Engkau mengajar kami untuk menghormati semua kedaulatan-Mu dalam hidup kami. Itu berarti Engkau mengajar kami untuk kami senantiasa menjunjung tinggi apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Aku berdoa supaya pagi ini setiap jemaat Tuhan yang datang dengan hati yang lapar dan haus mencari Tuhan, Roh Kudus, Engkau memuaskan dahaga mereka dengan mewahyukan diri-Mu kepada setiap kami. Sebab pewahyuan akan Tuhan itulah yang membuat kami kuat menghadapi semua tantangan, menghadapi semua masalah yang terjadi dalam hidup kami, termasuk membuat kami kuat ketika kami menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan kami. Bahkan firman-Mu berkata dan telah membuktikan, Engkau Tuhan yang tidak pernah sekali-sekali meninggalkan kami. Di dalam kehidupan kami hanya ada Yesus. Dan dalam hidupan-Mu Yesus, Engkau mengukir hidup dan nama kami. Terima kasih buat lawatan-Mu pada pagi hari ini. Aku berdoa supaya setiap kami sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Dan kami percaya untuk kami datang dengan masalah, kami pulang mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Kalau ada di antara kami yang datang dengan luka hati, ada di antara kami yang datang dengan setumpuk kekecewaan dan harapan yang tertunda jawabannya, Tuhan biar pagi hari ini mereka melihat pribadi Yesus yang agung sebagai sumber jawaban yang mampu memulihkan segala kehidupan mereka. Kami bersyukur punya Tuhan yang melatih kami untuk menjadi seorang pemenang. Kami bersyukur punya Tuhan yang senantiasa menaruh mental juara dalam diri kami. Mari Tuhan, bicaralah dengan kami seperti seorang ayah berbicara dengan anaknya, seperti seorang sahabat yang berbicara dengan sahabatnya, seperti seorang kekasih yang sedang berbicara dengan mempelainya. Demikianlah Engkau berbicara dengan kami Tuhan. Kami junjung tinggi nama-Mu dalam hidup kami. Dan kami siap dengan isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu yang sudah Kau bawa datang dari jauh. Untuk hamba-Mu boleh membagi kehidupan firman-Mu dengan jemaat Tuhan di sini. Supaya setiap kami di sini boleh belajar mengagungkan Tuhan dan menjunjung kedaulatan Tuhan dalam segi dan aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terimalah pujian penyembahan yang sudah kami naikkan ke hadirat-Mu. Biar itu menjadi wangi-wangian membuat hati Tuhan senang. Dan kami siap duduk dengar firman-Mu dan berdoa biar pikiran, hati kami, telinga kami terbuka dan ingin berkata, Tuhan, bicara dengan kami. Apa yang ingin Kau katakan kepada kami? Terima kasih Tuhan, mengucap syukur. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Dan semua jemaatnya siap dilawat Tuhan. Mari sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan jemaat Tuhan duduk dalam hadirat Tuhan. Senang sekali pagi hari ini saya bisa berjumpa dengan saudara kembali. Izinkan saya menyapa dengan penuh kasih. Shalom Bapak Ibu. Bagi Anda yang Chinese, saya sampaikan selamat tahun baru Imlek, selamat tahun baru Cina. Dan Bapak Ibu, tahun baru Cina itu bukan ritual atau upacara atau adat, ya semacam upacara ritual agama orang Tionghoa, bukan ya. Itu adalah tahun baru yang dirayakan oleh bangsa Cina. Seperti bangsa Yahudi punya kalender sendiri, Masehi punya kalender sendiri, China pun juga punya kalender sendiri. Dan Indonesia ini sangat menghormati bangsa Cina. Saya kemarin sempat diundang oleh salah satu petugas kedutaan besar Indonesia untuk Washington. Saya tinggal di rumahnya, lalu beliau berkata begini, sebagai konsulat katanya, saya ini diajar dia untuk menghormati bangsa Cina katanya. Bukan sebegitu Pak, iya, karena kami menghormati bangsa Cina, makanya Indonesia sampai sekarang tidak punya hubungan diplomatik dengan Taiwan. Tidak ada konsulat Indonesia di sana, yang ada adalah kantor dagang saja. Sebab katanya kalau kami menjalin hubungan dengan Taiwan, hubungan kami dengan Cina jadi tidak baik, gitu ya. Jadi Indonesia sangat menjunjung tinggi bangsa Cina. Jadi kalau kita merayakan tahun baru Imlek itu hanya sekedar merayakan kalender Cinanya, jadi bukan ngikutin ritual agama mereka, bukan Bapak Ibu ya. Jadi saya bersyukur hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di tengah-tengah sibuknya mungkin acara keluarga yang sebentar akan Bapak Ibu jalani, kita masih mencari Tuhan. Saya percaya hati Tuhan di surga bangga dengan saudara. Di tengah-tengah acara keluarga saudara masih bisa mencari Tuhan, amin. Baik, puji Tuhan. Nah, saya sangat bersyukur Tuhan membawa saya datang dari kota Bontang. Dan ini kali yang kedua saya ada di sini. Nama saya Pendeta Samuel Irwan. Saya mengembalakan Gereja Betel Indonesia yang ada di kota Bontang. Tahun ini saya masuk tahun yang ke-9 untuk mengembalakan di sana. Dan sebagai seorang hamba Tuhan yang dipercaya Tuhan untuk mengembalakan jemaat di sana, saya rindu membagikan apa yang Tuhan kerjakan bersama dengan kami di sana lewat sharing firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu harus sadari baik-baik bahwa bukan satu kebetulan kalau dalam hidup kita ini Tuhan itu mengizinkan banyak keadaan-keadaan yang tidak enak yang seringkali menimpa kita.
Tuhan mengizinkan hal-hal yang tidak sepertinya kita harapkan, tapi itu terjadi dalam hidup kita, jemaat. Nah, Bapak Ibu harus pahami baik-baik, bagian itu yang menjadi salah satu rencana ilahi Tuhan, buat membentuk sesuatu yang nilainya divine, sesuatu yang nilainya ilahi dalam diri kita. Apa itu, Pak? Karakter dan mental kita. Itu yang ingin Tuhan ajarkan buat kita. Nah, bagi saudara yang mungkin suka sharing atau suka judul, saya berikan judul ini tentang mental juara, gitu ya. Dan bagian itu yang sedang Tuhan kerjakan buat kami yang ada di Bontang. Kota Bontang letaknya kurang lebih 250 km dari kota Balikpapan, menuju ke arah utara, ya dengan perjalanan jalan darat dari Balikpapan ke rumah saya tidak kurang dari 6 jam lebih, Bapak Ibu ya. Dan menarik sekali, di sanalah Tuhan mengizinkan saya untuk menggembalakan dan menyaksikan sekaligus menikmati akan keajaibannya ketika mental juara itu Tuhan taruh dalam diri kita. Itu sebabnya saya bersyukur kepada Tuhan Yesus bisa bawa saya ke tempat ini, dan terima kasih buat Bapak Gembala, Bapak Pendeta Herman yang hari ini bisa tatap muka dengan saya juga bisa berjumpa dengan beliau, luar biasa ya. Baik, saya ngajak saudara untuk merenungkan satu ayat di Alkitab kita, dan lewat ayat ini saya mau sharingkan tentang kehidupan bagaimana mental juara. Coba buka bersama dengan saya surat 2 Timotius, surat 2 Timotius pasalnya yang kedua, lihat akan ayatnya yang kelima. Nah, saya mohon maklum sama Bapak Ibu, setiap kali saya baca ayat, saya harus kasih mata dengan obat mata ini. Dan inilah bagian yang mau saya sharingkan, ya, supaya saudara bisa melihat bagaimana akibat kalau kita punya mental juara. Nah, demikian firman Tuhan berkata, 2 Timotius pasal 2 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata demikian. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai apa? Juara. Apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Nah, ini adalah satu pesan Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan yang dipakai luar biasa, Rasul Paulus kepada anak rohaninya namanya Timotius, yang pada waktu itu sudah mulai terlibat dalam pelayanan penggembalaan. Nah, menarik sekali yang saya temukan di sini, konteks ayat ini pada pasal yang kedua ini, Bapak Ibu, Timotius sedang mengalami perjuangan yang namanya penderitaan di dalam pelayanannya. Sempat saya bertanya dengan Tuhan, kenapa Timotius sebagai pelayanmu, engkau izinkan mengalami penderitaan? Mengapa penderitaan mengiringi perjalanan Timotius dalam pelayanan? Kan dia melayani Tuhan, harusnya Tuhan selalu tolong dia, harusnya Tuhan memberikan selalu ya nuansa seperti padang rumput yang hijau, air yang tenang, harusnya selalu begitu dong. Kenapa kok Paulus mengalami penderitaan? Karena Anda baca konteksnya adalah panggilan untuk ikut menderita, jemaat. Nah, sebagai anak Tuhan, ternyata fase penderitaan ini harus kita alami. Dan penderitaan itu bagian daripada pertandingan kita. Ada 3 kata penting dalam ayat ini yang tidak boleh dipisahkan, jemaat. Yang pertama adalah menjadi seorang yang akan terima mahkota. Kita akan terima mahkota kalau yang kedua bisa jadi juara. Kita akan jadi juara kalau Bapak Ibu dan saya sebagai olahragawannya mengikuti aturan-aturan pertandingannya. Itu bagian yang nggak bisa dipisahkan. Nah, Tuhan minta supaya mental juara itu ada dalam diri kita ketika dia memperhadapkan pada kita arena pertandingan itu. Apa arena pertandingan itu, Pak, dalam hidup saya? Semua masalah yang seringkali datang tanpa permisi. Penderitaan yang datang dalam hidup kita. Mungkin penderitaan yang kita alami tidak harus sama seperti Yesus ya. Disiksa, dikasih mahkota duri, dicambuk, dipaku, disalib. Bukan seperti itu. Tapi Alkitab saya berkata, 1 Petrus pasal 2:19, ketika seseorang menanggung apa yang harus dia tidak tanggung, tapi dia harus menanggungnya, itu kasih karunia, itu penderitaan kita. Dan seringkali itu yang kita terjadi dalam hidup ini, Bapak Ibu. Bukan satu kebetulan kalau hari ini saya 15 tahun orang mengenal saya, bulan ini saya genap 15 tahun sebagai hamba Tuhan yang tidak punya air mata, gitu ya Bapak Ibu. Sudah berbagai macam cara upaya manusiawi medis juga sudah saya coba untuk bagaimana supaya bisa punya air mata. Tapi ya Tuhan berdaulat, Tuhan belum mengizinkannya untuk saya bisa punya air mata. Sehingga saya harus tetesin mata saya dengan obat mata seperti ini. Dan jujur ini buat saya yang melayani di daerah seperti di Bontang, secara manusia mustahil saya bisa dapat Bapak Ibu ya. Dan bagian ini yang membuat Tuhan membawa saya ke dalam pertandingan itu. Sebuah pertandingan di mana saya dan keluarga saya harus bisa memenangkannya.
Di mana waktu dalam pertandingan itu Tuhan sedang melatih sesuatu yang ilahi, yang namanya mental juara itu, Bapak Ibu. Mental juara dibentuk bukan pada waktu kita cuma dengar khotbah, bukan pada waktu kita cuma dengar yang namanya ya seminar-seminar. Itu semua cuma resep. Praktek dapurnya di mana, Pak? Ketika Tuhan membawa saya bersama dengan Bapak Ibu ke dalam the battle on the race, atau dalam peperangan, atau ke dalam pertandingan. Dan Tuhan mengharap kita menjadi seorang yang tampil sebagai pemenang. Nah, pertandingan kita itulah bicara soal kita menjalani yang namanya proses hidup itu. Proses kita suka atau tidak, mau atau tidak, siapapun kita akan dibawa Tuhan ke dalam proses. Karena Tuhan sedang melatih mental juara. Memang Tuhan tahu jemaat bahwa proses itu menghabiskan air mata kita. Kita nangis, kita bergumul. Tuhan, saya nggak salah kok disalahkan. Saya sudah berbuat baik, saya sudah banyak memperjuangkan karir saya. Kenapa orang lain yang menyerobot? Tuhan, saya sudah berusaha untuk berusaha hidup sehat, tapi kenapa kok saya bisa sakit? Kenapa kok orang tua saya mengecewakan saya? Kenapa kok anak saya mengecewakan saya? Dan bagian itu yang seringkali kita alami. Dan itu adalah proses hidup. Percaya atau tidak, Tuhan mencintai proses itu. Karena di dalam proses dan melalui proses itu, jemaat, Dia sedang melatih mental juara kita. Nah, seringkali kita seperti ini. Kenapa, Pak? Saya sama-sama dengan yang lain mengalami proses, Pak Pendeta. Saya sama-sama mengalami pergumulan hidup, Pak Pendeta. Tapi kenapa kok saya nggak bisa jadi orang yang terima mahkota? Menurut saya sudah juara, Pak Pendeta. Ya, itu kan konsep kita. Konsep menjadi juaranya Tuhan dengan kita itu beda. Konsep juaranya orang dunia, kalau kita bisa menang bersaing dengan cara apapun, kita jadi juara. Tapi Tuhan tidak. Dia punya rules, dia punya aturan-aturan yang harus kita ikuti. Nah, seringkali kita ini bertanding di hadapan Tuhan sebagai juri. Kita bertanding, ya bertanding, tapi bikin aturan sendiri. Itu yang membuat kita nggak dapat mahkota. Mahkota itu bicara, memang ada 5 mahkota, Bapak Ibu Jemaat ya. Ada 5 mahkota yang nanti pada waktu masa penghakiman akan kita terima. Mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan, mahkota kebenaran, dan 2 mahkota yang lain. Nanti itu akan kita terima pada waktu garis akhir kehidupan dunia ini. Pada waktu kita dalam pengadilan Kristus untuk pembagian hadiah. Nanti itu akan kita terima. Tapi pada masa sekarang, Paulus berkata begini sama Timotius, you will get the crown if you be jadi seorang yang champion, menjadi seorang yang punya mental juara. Dan bagian itu yang Tuhan ajar buat kita. Bagaimana mahkota itu kita dapat bicara soal kehidupan berkat yang Tuhan cari buat kita. Tuhan sediakan buat kita. Berkat itu bisa bicara soal kesembuhan. Mahkota itu bisa bicara soal pemulihan atas sakit saudara. Mungkin dokter sudah angkat tangan. Mungkin orang-orang medis sudah nggak sanggup mengatasi penyakit Bapak Ibu. Tapi ketika seorang berhasil menghadapi medan tempurnya, sakit penyakitnya, dia bisa berjalan mengikuti kehendak Tuhan, dia menangkap pesan Tuhan dalam sakitnya, dia jadi juara, kesembuhan dia terima sebagai mahkota. Ada orang yang susah payah cari uang dengan kehidupannya, sampai akhirnya dia mengabaikan Tuhan dan gereja. Akibatnya apa? Dia menjadi satu pribadi yang menyakiti hati Tuhan dan mengandalkan kekuatan sendiri. Nah, ini yang Tuhan tidak mau dalam hidup kita. Mahkota itu disediakan, diberikan dengan caranya. Alkitab saya berkata, berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Maksudnya apa? Jangan andalkan kekuatan kita untuk cari berkat. Biarkan kau mengandalkan saya, biarkan saya, kata Tuhan, yang sediakan berkat sebagai mahkota itu. Dan bagian itu yang harus Tuhan jalankan dalam hidup kita. Supaya apa? Masuk ke dalam pertandingan. Masuk dalam setiap proses demi proses. Bagaimana, Pak, caranya saya bisa mengandalkan Tuhan? Bagaimana, Pak, caranya saya belajar menantikan Tuhan? Tuhan bilang, nantikan Tuhan dengan ikutin aturannya. Supaya pertandinganmu kemenangkan. Gimana, Pak, itu aturan Tuhan? Bapak Ibu, dengar baik. Setiap kali Tuhan mengizinkan kita mengalami masalah dalam bentuk apapun itu, ada pesan Tuhan di balik masalah itu yang harus kita tangkap. Dan untuk bisa menangkap pesan Tuhan itu, kita harus menyadari bahwa problem itu adalah divine calling. Adalah panggilan ilahi Tuhan buat kita untuk naik ke tempat yang tinggi. Nah, di tempat yang tinggi dalam hidup kita itu bicara soal hadirat Tuhan. Mari katakan sama-sama hadirat Tuhan, 1, 2, 3. Nah, ada sebuah video klip, tolong multimedia siapkan Eagle Samuel. Video klip ini menarik sekali Bapak Ibu, bahwa di hadirat Tuhan sebagai tempat yang tertinggi dalam hidup kita, Tuhan mengajar untuk mengerti satu perkara,
Bahwa di sanalah kau bisa melihat semua masalahmu, semua pergumulanmu bisa teratasi dengan ajaib. Dan itu cara Tuhan untuk mendidik kita menjadi seorang yang belajar dari seekor makhluk ini, yaitu Raja Wali. Bagaimana ketika dia bertemu dengan berkat, dan berkatnya diawali dengan masalah. Tapi dia tidak menyerah, dan bagaimana dia mengatasi masalahnya, sehingga masalah itu menjadi sebuah berkat bagi dia. Silakan multimedia, Eagle Samuel. Anda lihat baik-baik, seekor Raja Wali, ya. Suaranya bisa dibuka? As it nears the ground, Ketika dia melihat ya berkat, ternyata kita jadi masalah. Kurang-kurangnya masuk ke dalam rumah. Apa yang dia buat? Dia nggak menyerah, dia bawa terbang tinggi, setinggi-tingginya dia bisa terbang. Itulah hadirat Tuhan. Di tempat yang tinggi yang bisa terbang, dia lepaskan kura-kura itu. Lalu dia menggunakan kekuatan sayap yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Dia kejar masalahnya. Dia menjadi satu pribadi yang tangguh. Dengan cara Tuhan yang ajaib, dia mengejar berkatnya. Sampai akhirnya kura-kura itu menabrak cadas yang keras. it then safely parachutes Lalu dia into the mendarat clearing. mendapatkan bagiannya. The impact Hasilnya, separates the tortoise shell into terbukalah two tutup halves, cangkang like kura-kura itu. loosening a lid. Kelihatan dagingnya, lalu dia bawa pulang ke sarangnya, dimakan sama keluarganya. Nah itu Bapak Ibu sebuah realita dalam hidup ini. Tuhan itu setiap kali mengizinkan kita mengalami masalah, pertandingan-pertandingan kita, Dia melarang kita. Alkitab melarang kita. Tuhan melarang kita untuk intervensi masalah itu dengan kekuatan kita. Banyak orang berkata, wah saya ini sudah banyak pengalaman, sudah banyak makan asam dan garam katanya. Dia nggak tahu bahwa asam dan garam itu malah bikin penyakit. Asam bikin asam urat, garam bikin stroke. Itu ada orang yang bangga dengan pengalamannya. Padahal Tuhan berkata apa? Setiap kali ada masalah, naiklah ke hadiratku, bentangkan masalahmu di sana, dan biarkan aku yang mengerjakan apa yang kau nggak bisa kerjakan. Nah Bapak Ibu, satu kali Yakub mau dibunuh sama kakaknya Esau. Dendam kesumatnya Esau tidak kunjung surut buat adiknya. Ketika ayahnya mati, Alkitab mencatat dalam Kejadian pasal 32, dia berikhtiar mau bunuh adiknya. Bayangin Bapak Ibu, hanya untuk bunuh seorang peternak namanya Yakub, dia bawa 400 pasukan hanya untuk bunuh seorang yang namanya Yakub. Sampai Yakub lihat kakaknya datang dengan 400 pasukan, Alkitab saya berkata apa? Yakub berdoa. Pertanyaan saya, kalau sudah berdoa, tapi pertolongan tidak kunjung datang, kita bikin apa? Yakub menggunakan kekuatannya untuk lunakkan amarah kakaknya. Yang dia buat, dia panggil budaknya, dia bilang, kamu ambil kambing domba, lembu sapi yang banyak, kasihkan kakakku Esau, bilang sama kakakku yang ini dari hambamu Yakub. Dan ternyata betul Bapak Ibu. Begitu itu suapan sogokannya dibawa begitu banyak di hadapan Esau. Yakub berusaha intervensi masalahnya dengan apa yang dia punya. Saya tahu apa akibatnya? Waktu Esau melihat sogokannya, dia berkata apa? Bawa balik ya, bilang sama Tuhan, aku akan mendapatkan dia. Belum juga surut amarah Esau, dia bawa pulang semua sogokannya, kambing domba lembu sapi. Begitu Yakub lihat sogokannya dikembalikan, Alkitab saya mencatat, dia sangat ketakutan dan sesak hatinya. Dia dalam pertandingan dan dia berusaha untuk menangkap apa pesan Tuhan di dalam pertandingan itu. Dia mulai ikut aturannya. Dia naik ke tempat yang tinggi namanya Peniel. Dia bergulat dengan Tuhan semalam-malaman di sana. Dan Tuhan membuktikan, jangan andalkan kekuatanmu dan jangan lari dari masalah. Dia pukul langsung di pangkal paha Yakub, sehingga Yakub menjadi seorang yang pincang. Supaya dia nggak bisa lari waktu kakaknya kejar dia. Dan supaya dia belajar mengandalkan Tuhannya. Dan menarik sekali Bapak Ibu, ketika Yakub bergulat dengan Tuhan, diberkatinya Yakub, menjadi namanya jadi Israel. Esokan paginya, dia turun dari tempat yang tinggi itu. Dia kejar berkatnya. Dia hadapi kakaknya, bukan dengan mental seorang penipu seperti Yakub. Dia hadapi kakaknya dengan mental seorang juara. Dia datangi kakaknya, sekalipun kakinya pincang, tapi dia tahu Tuhan bersama dengan dia. Apa yang terjadi saudara? Siapa yang punya hati manusia? Tuhan sanggup jamah hati Esau. Esau waktu lihat Yakub gak jadi cabut pedang, dia berlari dan mereka berpelukan dan bertangis-tangisan adik kakak ini. Dari sebuah hati yang panas membara membunuh, bisa berubah jadi tangis-tangisan, sebuah akar persaudaraan kembali. Siapa yang jamah?
mahkota itu diberikan kepada Yakub ketika Yakub naik ke tempat yang tinggi dan mengikuti aturan pertandingan. Kita ini kan nggak sadar ya, seringkali ngalami proses, tapi bikin aturan sendiri. Izinkan saya memberikan contoh bahwa seringkali kita ini nggak sadar ikut Tuhan dalam pertandingan, tapi bikin aturan sendiri. Yesus pernah berkata begini, jika kau ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Dan pada waktu Yesus mengucapkan kalimat itu, dia menggunakan tradisi atau kebiasaan orang Yahudi. Itu orang laki-laki Yahudi, khususnya para pemuka-pemuka agama, suka pakai cincin ya. Cincinnya gak kayak cincin kawin saya, ada matanya di 4 jarinya. Matanya itu besar-besar. Jadi pada waktu dia berkata, ditampar pipi kiri, seperti ini gak sakit, masih kena sini. Tapi Tuhan bilang apa? Berikan pipi kananmu. Comeback-nya ini Bapak Ibu, kembalinya ini lebih sakit daripada yang begini. Kan gak mungkin orang nempelek begini kembali begini, kan gak mungkin. Pasti blok terus bak gitu, itu lebih sakit. Tapi itu yang Tuhan ajarkan buat kita. Ada orang minta baju, kasihkan juga jubahmu. Itu yang Tuhan ajar buat kita jemaat. Nah bagian itu yang seringkali kita gak pernah bisa lupakan dan kita gak pernah mau turut. Tuhan saya gak mau, Tuhan saya disakiti, kenapa saya harus mengampuni, bukan saya yang salah. Tuhan berkata apa? Jika engkau hendak berdiri di depan mezbah, hendak memberikan korban bakaran, tapi engkau teringat sesuatu di hati saudaramu tentang engkau, tinggalkan dulu, pergi berdamai. Loh, itu aturannya loh Bapak Ibu. Tinggalkan dulu, berdamai dulu. Setelah itu baru balik memberikan persembahan. Tapi kita enggak. Kita dalam keadaan hati kecewa, hati jengkel, ikut Tuhan, kita beribadah, kita nyanyi, Engkau Tuhan kekuatan, Engkau Tuhan perisaiku. Tapi hati dalam keadaan panas. Kita bikin aturan sendiri sehingga mental juara nggak kita dapat. Kalau mental juara nggak ada dalam diri kita, jangan mimpi dapat yang namanya mahkota. Apa alasannya Pak? Saya ikuti aturan pertandingan, sakit bagi daging saya Pak. Memang itu tujuan Tuhan dalam proses Bapak Ibu. Dia ingin memurnikan, membentuk sesuatu yang nilainya ilahi, yaitu manusia batiniah kita ini. Waktu terbentuk itu luar biasa. Apa yang Tuhan bilang, jangankan soal materi, jangankan soal kebutuhan hidupmu sehari-hari, jangankan soal mujizat, jangankan soal kesembuhan. Hatiku sudah bersuka cita melihat karaktermu terbentuk. Waktu kerohanian itu terbentuk Bapak Ibu, ternyata itu mempengaruhi berkat sekuler kita. Itu mempengaruhi keadaan kita. Jadi lewat pertandingan itu, lewat masalah, lewat proses, dia ingin merohanikan kita. Waktu mental juara terbentuk, Alkitab saya bilang ini, gak usah minta berkat, tidak usah minta pemulihan, nanti aku yang menyediakannya. Saya sedang membangun gereja Bapak Ibu di Bontang 5 lantai. Puji Tuhan sekarang sudah masuk finishing. 2 tahun sudah Bapak Ibu saya mengerjakannya, aku belum selesai, karena saya mengerjakan sendiri hanya bersama dengan Tuhan. Satu kali Tuhan menunjukkan kepada saya sebuah fenomena yang sangat menyakitkan hati saya. Dan saya tahu itu pertandingan saya. Saya punya salah satu bagian logistik untuk pembelian material pembangunan. Dan juga bagian gaji tukang Bapak Ibu ya, karena tukangnya harian. Dan menarik sekali, ini orang saya pilih dari orang yang rohani sekali. Dia juara 1 nilai terbaik SOM, ya, Sekolah Orientasi Melayani. Khotbahnya bagus dan seorang full timer. Dan menarik sekali jemaat, satu kali ketika saya sedang membuat itu plesteran dinding pada bulan Agustus yang lalu, tiba-tiba kepala proyeknya bilang gini, Pak, materinya di stop. Loh, kenapa kok di stop? Yang lalu tagihannya belum dibayar Pak. Loh, perasaan sekalipun saya ya bukan orang yang punya usaha sekuler, tapi Tuhan tidak pernah memerlukan saya Pak. Tagihan tepat pada waktu itu selalu saya bayar. Nggak mungkin. Ya Pak, ini nyatanya ada 32 juta belum dibayar. Loh, kok bisa? Saya cek ke istri saya. Lalu saya cek ke bagian kasir gereja. Saya tanya, oh ya Pak, baru istri saya cerita. Ternyata uangnya dikorupsi. Jadi nota aslinya diminta sama ini staf saya, diambil dan uangnya nggak dibayar. Alasannya notanya asli diminta buat dicocokkan sama punya ibu gembala katanya gitu. Dicocokkan sama nota merahnya. Ternyata uangnya nggak dibayarkan. Sehingga orangnya nggak punya bukti untuk menagih dan dijanjiin sama staf saya ini, nanti bulan depan saya bayar Pak. Tolong jangan bilang sama Bu Gembala ya katanya. Oh iya katanya. Sampai nggak dibayar-bayar Bapak Ibu. Ternyata istri saya sengaja menyembunyikan hal itu kepada saya supaya saya jangan sampai kepikiran lalu terganggu pelayanan gitu ya. Jadi pada waktu saya menuju ke Bengkulu, lalu saya korek, ternyata dia korupsinya udah banyak sekali. Ya pertama 7 juta, yang kedua 4,4 juta,
Yang ketiga 5 juta, yang terakhir 32 juta. Saudara bisa bayangin ya, seorang yang sedang Tuhan, orang ini kok tega banget ya, korupsi uang Tuhan. Sampai saya bilang, dia tahu bagaimana saya membiayai proyek itu. Saya tidak pakai janji iman jemaat. Dia bagaimana dia tahu saya pelayanan, dan hasil pelayanan saya pakai untuk support semua pembangunan gereja itu. Dia tahu bagaimana saya kemana-mana jualan CD seperti ini, hasilnya untuk pembangunan semua. Dia tega-teganya korupsi. Bahkan dia pernah saya bawa pelayanan keliling Jakarta 1 minggu waktu itu. Pulang bontang sakit 3 hari Bapak Ibu. Lah saya ini kayak apa? Udah dalam keadaan mata begini, fisik lebih lemah, harus pelayanan keliling, harus mengembalakan jemaat. Tega-teganya dia korupsi. Itu dalam hati saya Bapak Ibu ya, secara manusia. Itu rasanya tidak terima. Buat saya uang segitu sangat besar. Sampai kata Tuhan, ini orang kok tega banget. Awas nanti kalau saya pulang ya, saya tangkap kamu, saya baptis pulang, saya rendam seminggu. Saya kucing kamu nanti. Jengkelnya minta ampun saya Bapak Ibu. Tapi ketika saya di pesawat menuju ke Bengkulu, waktu itu mau pelayanan di cabang Pak Niko yang di Bengkulu, saya bilang, Tuhan ini orang kok tega banget, awas nanti ya, benar-benar saya maki-maki kamu, saya marahin kamu nanti. Begitu saya di pesawat Bapak Ibu, ada suara lembut di hati saya berkata begini, Samuel, itu uangmu atau uangku? Wah, ini pasti Tuhan ini, uangmu Tuhan. Betul uangku? Betul uangmu kok Tuhan. Aku yang punya uang aja nggak bingung, kamu bingung. Itu juga ya saya bilang. Kamu ingat gak waktu hambaku yang ku percaya jadi bendahara itu si Yudas Iskariot? Ingat Tuhan. Sampai saya itu mau bayar bea bait Allah, kata Tuhan dalam diri saya. Mau bayar bea bait Allah aja 2 dirham, saya tidak punya uang loh. Sampai Petrus saya suruh mancing karena uangnya habis di korupsi Yudas. Pernah kamu baca Yudas saya pecat? Pernah kamu baca Yudas saya tegur? Pernah kamu baca di Alkitab dari Matius sampai Yohanes, Yudas saya baptis ulang, saya rendam seminggu? Enggak Tuhan. Buat sama pengerjaan. Waduh berat Bapak Ibu. Tapi saya bilang itu aturannya harus saya ikuti. Itu pertandingan saya. Saya harus mengikuti aturan Tuhan. Apa yang saya buat? Pada hari ketika saya mendarat di bandara, saya menunggu jemputan, saya BBM sama dia. Pada hari itu saya canangkan dia jadi sekretaris umum gereja Bapak Ibu. Dan saya tidak ngomong sama sekali kalau saya tahu dia korupsi uang saya. Saya biarin. Sampai saya pulang bontang, saya tetap peluk dia, saya anggap seperti dia anak saya. Dan menarik sekali saya tabiskan dia di depan jemaat sekretaris umum gereja. Waduh, beberapa jemaat yang tahu, yang dia tahu dia korupsi, pro dan kontra. Masa gue gak boleh angkat tuh jadi batu sandungan kok. Dia angkat jadi sekretaris umum gereja, kan dia semua berurusan dengan sekretaris umum gereja, gak boleh itu Pak katanya. Saya cuma bisa bilang begini, saya belajar punya jiwa besar. Yudas sekalipun dia korupsi uang Yesus, dia tetap diberi kuasa sama Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir orang kerasukan setan. Kalau kamu punya bayi, maaf nih ya, bayinya buang air besar, mana yang dibuang, bayinya atau kotorannya? Loh iya tuh, bayi beolan terus dibuang aja bayinya, agak lagi. Iya tuh, ya dia apa? Ya di kotorannya yang dibuang. Saya juga belajar begitu. Saya bilang, itu proses yang saya jalani. Wah, pro dan kontra terjadi, tidak bisa ditenangkan. Itu hari Minggu Bapak Ibu. Kamisnya untuk doa pengerja, saya kumpulkan semua jemaat. Tuhan bilang sama saya, sama istri saya, bikin pembasuhan kaki. Bayangin Bapak Ibu, saya harus membasuh kaki jemaat saya. Yang laki-laki sama saya, yang perempuan istri saya basuh. Saya basuh kakinya dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau buat lebih hina dari apa yang pernah Tuhan buat. Yesus cuma basuh kaki murid-muridnya, saya enggak. Ini pertandingan saya, dan saya harus menang, saya harus punya mental juara. Menurut konsepnya Tuhan, apa yang saya buat? Saya basuh kakinya plus bonus, saudara. Saya cium kaki mereka. Bahkan tak keras-kerasin lagi ciumnya, biar dia tahu saya cium kakinya. Sampai mereka itu nangis, hadir luar biasa. Jangan Pak Kepala, jangan cium Pak Kepala. Saya ini, saya dudukkan, saya cium kakinya, saya basuh kakinya. Dan saya atur kakinya selalu dilap dengan lap yang selalu bersih. Airnya juga demikian. 2 kali pakai, satu dengan full timer saya ganti air. Supaya mereka nggak jijik dan nggak risih. Saya tanamkan wajah saya di kaki mereka loh Bapak Ibu, nangis. Giliran full timer saya yang korupsi ini Bapak Ibu, saya dudukkan dia. Hadirat Allah dia udah mulai gak tahan, saya basuh kakinya. Ketika saya mau cium kakinya, dia loncat, dia berdiri. Jangan Pak Kepala, ampun Pak. Lalu dia peluk saya sambil nangis kayak anak kecil. Saya korupsi uang Bapak segala macam. Terus saya bilang apa? Saya sudah tahu. Dan saya gak merasa kehilangan kok. Karena kamu anak saya. Saya tahu udah lama. Tapi saya biarin. Saya berdoa, oh Tuhan. Tuhan luar biasa Bapak Ibu. Di saat Tuhan bilang apa? Lulus Samuel, kamu jadi juara. Keesokan paginya Bapak Ibu, ada orang tuh aneh Bapak Ibu ya.
Orang bisa, saya tidak tahu siapa dia, orang Singapura, dia dengar bahwa saya sedang membangun gereja. Dia dengar dari salah satu jemaat di Jakarta sini, lalu dia bisa memberkatin saya, Bapak Ibu, dan nilai yang ditransferkan ke saya, itu kalau di total jumlahnya persis seperti uang yang dikorupsi oleh anak rohani saya ini, Bapak Ibu. Saya dapat mahkota, saya nikmati proses itu, dan saya jadi punya orang yang menjadi punya mental juara. Dan bagian itu cara Tuhan mengerjakan kehidupan kita. Saudara lihat bagian daripada apa yang saya alami. Waduh, ini benar-benar berat buat saya sebetulnya yang menghadapi kenyataan ini. Tidak mudah bagi seorang menjalani mata, ya, dengan keadaan mata seperti ini, pelayanan kemana-mana. Resikonya sampai hari ini saya masih rasakan. Beberapa hari yang lalu saya nekat, Bapak Ibu, ya, dalam keadaan mata begini, ya saya belajar untuk yang atasi pelayanan saya tidak tergantung dengan orang. Saya bawa mobil jemaat, nekat kalau tak mintain tolong, tidak ada yang mau nyetir, tak setir sendiri, saudara. Jadi kalau Bapak Ibu mau lihat seberapa besar imanmu, nanti pulang tak setirin. Saya ini tidak bisa lihat, ya, dengan jelas lebih dari 1 meter. Karena kondisi kornea seperti yang pernah saya jelaskan waktu saya pertama kali datang, saya tidak bisa lihat lebih dari 1 meter dengan jelas. Dan saya nggak bisa lihat benda yang warnanya sama di tempat yang sama warnanya. Saya nggak bisa lihat. Jadi satu kali saya nekat, wah tidak apa-apa lah, pelan-pelan, mau cuma dekat aja kok. Jadi saya nekat bawa itu mobil pelan-pelan, Bapak Ibu, ya. Sampai akhirnya terdengar isu bahwa Pak Samuel matanya sudah sembuh katanya. Kapan? Amin, saya bilang gitu. Tapi Pak Samuel, ya itu bukan sembuh sebetulnya, nekat, saya bilang gitu. Akibatnya saya nabrak mobilnya orang, saudara. Ya, puji Tuhan nabrak. Mobil saya hancur depannya dan akhirnya masuk bengkel. Dan saya berkata begini, Tuhan, coba kalau mata saya sembuh. Begitu saya bilang gitu saja, langsung ayat ini teringat di telinga saya. Ikutin aturannya. Tidak boleh ngeluh waktu doamu belum dijawab. Tidak boleh bersungut-sungut waktu doamu belum dijawab Tuhan. Karena Tuhan ingin bilang begini, Bapak Ibu kasih. Jangan sampai masalah yang menimpa kita, semua bentuk masalah apapun itu, jangan sampai memahitkan hati kita. Tapi justru sebaliknya Tuhan ingin pakai masalah itu untuk apa? Melembutkan hati kita ini loh. Apa buktinya kalau masalah itu membuat saya pahit hati, Pak? Simpel jawabannya. Ketika masalah datang, ketika doamu belum dijawab, kita mulai mengeluh. Dan itu bukti hati kita mulai pahit dengan keadaan sekitar kita. Tapi ketika berkata, Tuhan terima kasih buat keadaan ini. Tuhan tolong saya. Dalam keadaan seperti itu, Bapak Ibu, Tuhan izinkan saya melihat keajaiban ini. Nikmati proses itu. Sampai sekarang saya menikmati keadaan ini. Waktu saya di Washington yang lalu, bulan November yang lalu, saya tinggal di rumahnya Kedutaan Besar Indonesia itu. Karena saya ditinggal sendiri, karena pagi nggak ada pelayanan, saya nekat. Udara 7 derajat Celcius, saya pakai jaket, pakai sarung tangan, saya bawa tongkat tunanetra saya jalan. Daripada bengong di rumah sendirian, saya coba-coba jalan lihat-lihat kota Washington gitu ya. Saya keluar, saya naik bis sendiri, kemudian saya nyasar sebuah kota kecil di pinggir kota Washington, namanya Silver Spring. Saya lapar, saya mau makan, saya masuk cari mall, nggak ketemu, saya tanya-tanya orang, akhirnya saya ketemu sebuah mall kecil. Mallnya itu biasanya kan pintunya otomatis, ini enggak ada stikernya, kaca doang. Saya nabrak lagi di situ loh Bapak Ibu. Saya nabrak jidat sama hidung sakit, saya terduduk. Nah cuma bedanya itu orang Indonesia dengan orang bule bedanya gitu ya. Kalau orang bule itu dengan orang handicap, nah orang musibah itu care-nya tinggi sekali. Ada orang bule duduk di sana lagi ngejar sesuatu, dia lihat bunyi kubrak gitu, lihat saya terduduk, dia tinggalin aktivitasnya, dia kejar saya. Are you alright sir? Are you okay sir? Are you alright? Saya ditolongin Bapak Ibu. Saya pernah nabrak kaca di Samarinda di Mall Lebus Warna. Orang yang sebelah saya, Bapak Ibu nggak ngapa-ngapain, saya nabrak di dia duduk. Dia bilang apa? Pak, kaca kok ditubruk kok Pak? Ya bedanya orang Indonesia dan orang beli begitu. Saya ditolongin, saya dianterin ke food courtnya, saya dibeliin makanan sama dia. Saya bilang Tuhan, ini namanya nikmat di tengah penderitaan. Saya berkata Tuhan, ini bagian proses saya. Dan memang Tuhan cinta proses. Dan bagian itu membuat Tuhan ingin melatih mental juara kita. Orang bilang, oh Pak Samuel sekarang enaknya diundang sana kemari. Jangan lihat saya sekarang. Ketika saya belum ada yang ngundang, saya melewati fase-fase yang tidak enak yang orang lain nggak tahu. Kami di Samarinda punya banyak gereja di pusat kami ya, punya banyak ibadah di gereja. Ada ibadah raya seperti ini, ibadah pemuda, ada ibadah youth, ada ibadah lansia. Ada satu jenis ibadah yang tidak semua pendeta suka dan mau pelayanan ke situ. Apa itu Pak? Itu pelayanan untuk ibadah buat orang-orang sakit jiwa.
orang-orang gila. Jadi kita kerjasama dengan salah satu yayasan yang nampung orang-orang gila. Kita pilihin yang udah agak waras-waras. Kita bawa ke gereja, kita bikinkan ibadah sekitar 40 orang. Saya gembalakan di situ, Bapak Ibu. Saya melayani di sana. Dan jujur itu betul-betul makan hati. Tapi saya harus setia, kan itu pertandingan saya. Ikutin aturannya. Melayani mereka seperti Yesus sayang kepada mereka. Saya ajak nyanyi ini, Bapak Ibu. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Satu orang di belakang nyaut. Mungkin lusa, bila yang hari, katanya. Saya ini mau marah ya gimana, namanya juga orang belum sembuh. Oh iya betul Bapak Ibu, Tuhan kita kalau nggak datang besok ya lusa, kalau nggak lusa ya lain hari. Ayo, siapa yang mau ke surga angkat tangan? Angkat tangan semua, satu udah angkat tangan. Nggak dengar kali ini ya. Siapa yang mau ke surga? Kita bangkit berdiri, berdiri semua dia nggak berdiri. Saya datangin, Pak, nggak mau ke surga ya? Mau? Lu kenapa kau udah angkat tangan? Kenapa kau udah berdiri? Lu memang berangkat sekarang ya Pak ya? Proses saudara ya. Pertandingan saya bingung bilang apa? Saya bilang, enggak ini baru mendaftar nggak? Mau Pak baru dia berdiri saudara. Dan bagian itu yang banyak orang nggak tahan dengan proses. Kenapa? Nyakitin, jengkelin, ya, ngecewain. Tapi kalau kita setia, Tuhan bilang apa? Kamu lulus nah, kamu dapat mahkota. Sampai saya bilang Tuhan, pulang gereja, udah ketemu Tuhan Yesus, sudah Pak, mantap. Sekarang mana Tuhan Yesusnya? Gak tahu tadi pergi sama siapa Pak Pendeta. Udah saya bilangin, coba bilang di hati kayak, tapi itu bagian yang kita jalani. Nah coba jemaat renungkan baik-baik. Bagaimana dan sejauh mana selama ini Anda mengikuti aturan Tuhan dalam menjalani pertandingan. Kenapa kita gak dapat mahkota? Karena bikin aturan sendiri. Kita jadi orang kena masalah, ngeluhnya gak habis-habis. Nah, saudara, apa sih alasan kita harus belajar mengikuti aturan Tuhan? Simpel jawabannya. Sehelai rambut di kepala kita tidak dibiarin Tuhan jatuh. Apalagi kalau sampai kita sakit, kita disakitin orang, dikecewain orang, uang kita dibawa lari orang, kita dirugiin orang. Itu bagian yang Tuhan kerjakan buat kita. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan memang saya nggak punya uang buat menyelesaikan gedung itu. Tapi Tuhan jangan lupa, kalau memang selesainya gedung itu sebagai mahkota yang Tuhan taruh buat saya. Dan saya belajar untuk mengikuti arena pertandingan, saya mengikuti aturan Tuhan. Saya siap Tuhan. Waduh, wakil gembala pengen jadi gembala. Udah pernah sukses mau jadi gembala. Nggak pernah nabur mau jadi gembala. Saya kasih Bapak Ibu. Pendoa syafaat saya, teror saya dengan SMS, maki-maki segala macam. Sampai sekarang saya simpan SMS-nya. Supaya jangan sampai saya bermegah kalau saya sudah sukses. Biarkan saya tahu bahwa di balik kesuksesan saya, pasti ada orang yang nggak suka. Saya terima. Saya tahu itu semua diizinkan Tuhan terjadi, dan dalam hal ini saya berkata, Tuhan jangankan saya kena masalah seperti itu, mata saya seperti ini aja kok nggak pernah tega kok. Buktinya apa? Sampai sekarang sekalipun saya tinggal di Bontang, saya nggak pernah kekurangan air mata ini. Ini belinya di Amerika, satu botol $13. Dan saya belajar Tuhan bagaimana saya bisa mendapatkannya ini. Bahkan kadang-kadang orang memberkatin saya Bapak Ibu ya dengan obat mata, tapi nggak lihat expirednya. Benar Bapak Ibu, ini sekarang ini expired tuh Bapak Ibu. Ini extra strength dan ada aktif ingredientnya. Ini sudah September 2012. Harusnya udah nggak boleh dipakai. Saya sempat email sama pabriknya, lalu marketingnya jawab email saya berkata, sebaiknya jangan dipakai karena itu ada aktif ingredientnya yang bisa merusak serat apa itu, saya lupa bahasa Latinnya, dan sebaiknya dibuang karena itu mengandung ada aktifnya. Saya cuma bilang, Tuhan, obatnya datang dari Tuhan. Banyak Bapak Ibu yang masih expired. Saya tumbangin tangan. Saya doain Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan, ini obat daripadamu. Saya percaya Kau memutuskannya dan tidak ada efek samping buat mata saya. Dalam nama Yesus saya pakai. Sampai sekarang nggak apa-apa itu. Saya jangan coba-coba kalau tidak punya iman yang sama, saudara ya. Saya pakai sampai sekarang. Ini September. Ada yang Juni, ada yang Oktober, ada yang November. Masih saya pakai. Dan saya bilang sama Tuhan, ini dari Tuhan. Tuhan nggak mungkin mempermalukan saya. Anda lihat video klip ini, sejauh mana Bapak begitu peduli dengan kita sebagai anaknya. Waktu kita mengalami proses, Dia bersama dengan kita. Silakan multimedia yang Father Heart. Ini hati Bapa yang saya tangkap dan saya belajar memahami untuk ngikutin aturan Tuhan ketika saya mengalami banyak pertandingan dalam hidup ini. Silakan multimedia. Ternilai harganya. Di China, seorang bapa sanggup menanggung kesakitan pemindahan kulit bagi rawatan anak perempuannya yang melecur 60%. Pemindahan kulit ini perlu dilakukan segera bagi merawat anak Du Jinghui di Hospital Shijia Zhuang City, wilayah Hebei. 40% kulit kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun perlu dirawat segera akibat tragedi kebakaran baru-baru ini. Kulit selebar 4 hingga 5 cm
ia dilapah dari paha Jin Hui sebelum dipindahkan ke tubuh anaknya. Lebih memilukan kerana faktor kemiskinan, ayah mangsa terpaksa memilih untuk disuntik dengan bius harga lebih murah. Namun menurutnya kesakitan yang dirasai hanyalah perkara kecil jika dibandingkan dengan penderitaan anak perempuannya. Walaupun masih perlu berehat selepas dibedawi tetap setia menunggu di sisi anaknya tanpa menghiraukan kesakitan dialami. Nah itu Bapak dunia bisa seperti itu. Dan saya terlalu percaya bahwa kita di surga jauh lebih daripada itu. Dia begitu peduli, dia begitu sayang, dia begitu dekat dengan saudara. Ketika kau mengalami pertandingan, kau nggak sendiri. Yang Tuhan minta apa? Ikutin aturanku. Nah, sekalipun kamu sakit, ngikutin aturan Tuhan itu memang bagaikan kita sedang pikul salib. Dan saya bilang, Tuhan, saya nggak mau kau mengangkat salib ini. Yang kau mau apa? Berikan saya pundak yang kuat buat saya pikul salib ini. Untuk apa? Sampai di akhir garis finish saya dengan caramu. Dan bagian itu yang membuat saya menyaksikan keajaiban Tuhan sampai hari ini. Dan saya bilang, Tuhan, saya mau izin gereja nggak dapat, oke nggak apa-apa. Tuhan kasih saya ide, saya bikin ide klinik bersalin. Puji Tuhan, kemarin saya sampaikan sama warga Kota Bontang, Pak Wali Kota resmikan klinik kami. Ya kami punya klinik bersalin di Bontang untuk menolong warga yang nggak mampu melahirkan dengan biaya di sana, bisa melahirkan dengan free ya. Bahkan bukan cuma free, pulang kami kasih bingkisan dari gereja berupa perlengkapan bayi, tas bayi, kemudian t-shirt buat ayahnya, dan nanti ketika bayinya umur 10 bulan datang kembali bawa akte lahir, kita kasih baby walker gratis dari gereja. Kalau Anda mendapatkan itu semua, mari melahirkan di Bontang. Maaf ongkosnya Pak, ya memang begitu saudara ya. Pak Wali Kota sampai geleng-geleng kepala dan belum pernah ada orang invest yang miliaran rupiah seperti itu, tapi tidak pernah memikirkan komersial. Ya Pak, memang visi kami punya klinik ini eksklusif but not expensive ya. Jadi semua warga yang tidak mampu melahirkan, tidak punya jam kesda, tidak punya asuransi, bisa melahirkan tempat kami. Kami lengkapi dengan begitu luar biasa. Dan luar biasanya Bapak Ibu, kami punya klinik itu sudah kelas golongan A. Dan bagaimana mungkin saya bisa invest alat seperti itu? Semuanya Tuhan. Melewati keajaiban demi keajaiban, dari ranjang bersalinnya, ranjang rawat inapnya, belum lagi alat-alat yang lain. Saya bilang, Tuhan, tak kusangka Tuhan dengan begitu ajaib menyediakannya. Karena dia tahu betapa hati ini untuk kerajaan Allah. Saya bilang sama Tuhan, aku rela korban apa saja, asal ibadah dengan Tuhan jangan diganggu. Akibatnya warga begitu antusias dengan keberadaan gedung kami. Sekalipun belum selesai, kami kalau sore ibadah darurat di situ. Dan warga tidak ganggu. Saya bilang, Tuhan, ini sudah sukacita luar biasa. Bahkan kami pun memperkerjakan office boy muslim, administrasi muslim, ada bidan yang muslim, kami pekerjakan. Dan saya bagikan visi kerajaan Allah ini buat mereka. Bahkan dokter penanggung jawabnya pun seorang muslim. Tapi dia begitu welcome, saudara. Saya berkata, Tuhan, betapa ajaibnya. Sebuah kota kecil, katakanlah kami tinggal di hutan, kami bisa membangun kerajaan sorga di sana. Dan saya berkata, Tuhan, dalam waktumu nanti pasti selesai gedung ini. Kami sedang menyiapkan lahan parkir, Bapak Ibu, karena kami nggak punya lahan parkir. Kemudian juga menyiapkan itu ambulans dan alat laboratorium. Dan kalau kami punya itu, kami bisa tingkatkan menjadi rumah sakit umum, Bapak Ibu ya. Tapi saya bilang bagian ini yang penting kita kerjakan dulu apa yang Tuhan percayakan. Dan menarik sekali Bapak Ibu, bulan demi bulan, tahun berganti tahun, keajaiban itu kami saksikan, asal kita ngikutin aturannya. Saya akan kasih 2 contoh buat Bapak Ibu untuk mengakhiri sharing saya. Satu di Alkitab, bagaimana orang ini punya mental juara sampai mahkota dia dapat. Dan dia mengikuti aturan yang begitu luar biasa. Saksian yang kedua nanti dalam hidup saya, kita lihat Matius pasal yang ke-12. Injil Matius pasal 12. Lihat akan ayat yang ke-9. Ini contoh klasik yang luar biasa. Dan nanti kalau saya di sorga, saya mau ketemu dia, saya mau bilang sama dia, saya mau berterima kasih buat semua jadi lelahnya dalam mengikut akan Tuhan. Ya, Injil Matius pasal 12 ayat yang ke-9. Tuhan bilang begini lewat ayat ini. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu.
Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini kisah klasik. Alkitab tidak menjelaskan siapa nama orang ini. Tapi nanti kalau saya ketemu dia di Firdaus, saya mau cari orang ini dan saya mau peluk dia. Saya mau bilang apa? Terima kasih Pak buat semangatmu bertanding. Karena orang ini menginspirasi kehidupan saya. Nggak mudah Bapak Ibu. Orang dalam keadaan mati sebelah itu ada di dalam gereja, atau maaf dalam rumah ibadat sinagog pada waktu itu. Itu nggak mudah. 2 tahun yang lalu bapak saya kena stroke, mati sebelah kiri badannya. Isinya apa? Ngerepotin orang. Isinya ngeluh, mulutnya sudah merah gini. Bapak kok sakit ya? Bapak kok sakit ya? Kenapa kok Tuhan seperti ini? Saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini orang sakit mati sebelah ini luar biasa. Di dalam rumah ibadat, Yesus kan masuk ke dalamnya, ada orang sakit. Ini sedang bicara sama kita gini loh, sekalipun kau setia, sekalipun sudah melayani Tuhan, tidak menjamin kau gak akan sakit. Mungkin sakit rumah tanggamu, mungkin sakit bisnismu, mungkin sakit badanmu, mungkin sakit hatimu. Tapi yang bagian Tuhan mau adalah belajar kayak orang ini. Apapun keadaan proses hidupmu, tetap ada di dalam rumah Tuhan. Dan itu bagian yang sangat menyentuh hati Tuhan. Bapak Ibu hari ini mau merayain, mungkin mau Imlek kan pulang, tapi masih mau mengutamakan Tuhan seperti ini. Ada spektakuler Bapak Ibu. Itu nyentuh hati Tuhan. Apalagi kalau misalnya hari ini ada di antara Bapak Ibu yang sakit. Mungkin sakit dompet Anda, mungkin sakit badan saudara, mungkin ada pergumulan di rumah, mungkin Anda tidak tahu bagaimana bayar uang sewa rumah Anda, mungkin Anda tidak tahu bagaimana menghadapi masalahmu di luar nanti. Tapi hari ini ada di rumah Tuhan. Yesus akan datang khusus bagi saudara. Karena Yesus datang khusus untuk orang ini, Bapak Ibu. Saya tidak tahu berapa lama orang ini dalam keadaan sakit, tapi dia mengikuti pertandingannya sambil mematuhi aturannya. Orang sakit mati sebelah ya di rumah dong, ngomel dong sama Tuhan, ngeluh dong sama Tuhan, bersungut-sungut dong sama Tuhan. Dalam keadaan dia kekurangan kesehatan, dia ada di rumah Tuhan, dia ikuti aturan Tuhan. Alkitab saya mencatat, itu menyentuh hati Tuhan. Dan Tuhan datang khusus ke rumah ibadat itu, bukan untuk khotbah. Dia datang ke rumah ibadat itu bukan untuk ngajar. Biasanya Yesus ke rumah ibadat kan ngajar, buka kitab para nabi, buka kitab Taurat ngajar. Dia enggak hari itu. Dia spesial untuk orang ini. Dan kalau Bapak Ibu sanggup menyentuh hati Tuhan dalam keadaan kau mengalami proses pertandingan, engkau ikutin aturannya, dia akan datang spesial buat saudara. Dia akan datang khusus bagi saudara, seperti yang dialami oleh orang ini. Saya tidak tahu berapa lama dia sakit, tapi yang saya tahu, hatinya tidak bisa dipisahkan dari hadirat Tuhan. Tempat yang tinggi itu, dia bawa masalahnya ke sana di tempat yang tinggi di hadirat Tuhan. Ngapain Pak dia minta Tuhan Pak? Minta sumbangan? Tak boleh Bapak Ibu. Orang Yahudi, kalau ada orang cacat minta sumbangan, tempatnya bukan di dalam rumah ibadat, tapi di mana? Di gerbang bait Allah. Masih ingat peristiwa Yohanes dan Petrus yang masuk ke rumah bait Allah, ada orang mengemis, minta uang Petrus bilang apa? Emas dan perak tak ada padaku. Itu di mana kejadiannya? Di depan gerbang bait Allah, bukan di dalam bait Allah. Jadi kalau orang di dalam bait Allah ngapain Pak? Simple. Ku sembah kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Itu yang dibuat orang ini, nyembah Tuhan, bersyukur dengan Tuhan, menghormati kedaulatan Tuhan. Seperti yang saya sampaikan dalam doa tadi, Anda menjadikan Tuhan Yesus Raja dan Tuhan dalam hidupmu, itu berarti Anda siap menjunjung tinggi kedaulatannya dan tidak pernah berbantah apapun dengan kedaulatannya, sekalipun tidak enak dalam diri kita. Orang ini menyembah Tuhan dalam keadaan mati sebelah tangannya. Itu gak mudah Bapak Ibu. Mati sebelahnya di rumah dong, ngeluh dong, ngomel dong. Tapi kalau dia buat seperti itu, dia melanggar aturan pertandingan Bapak Ibu. Tapi dia ada di rumah Tuhan ngapain? Bersyukur dengan Tuhan. Dan itu yang saya buat. Saya bulan Oktober yang lalu, saya punya satu mobil Innova Bapak Ibu di Bontang. Ketika gereja dalam butuh bangunan buat bayar kusen dan segala macam, tidak ada yang nabur. Dan saya paling anti jalankan les atau proposal sama siapapun. Saya paling anti. Karena Tuhan larang saya. Dan saya nggak pernah paksa, janji iman ya. Tidak. Saya cuma sembahyang sama Tuhan. Tuhan, tidak ada yang nabur, harus mau dibayar gimana? Kamu kan punya mobil, jual. Satu-satunya mobil jual Tuhan. Oke, siap Tuhan, saya bawa ke Samarinda. Saya mau salonkan itu mobil, saya mau jual di sana supaya harganya lebih tinggi. Innova tahun 2008 tipe G. Ketika saya masuk sebuah gereja, gerejanya juga sedang bangun di Samarinda. Saya ikut seminar di situ, sementara mobilnya di salon.
Seminarnya dari pendeta dari Singapura, Jos Anadorai. Dia lagi bangun gerejanya juga belum selesai. Lalu ada suara di hati, jangan egois Samuel. Kamu nabur bergereja ini. Nabur apa Tuhan? Saya uangnya tidak punya kok, makanya mau jual mobil. Nabur apa? Ya kamu bawa tadi tabur ke sini. Yang benar Tuhan, dia bilang. Nggak salah ini Tuhan. Saya ini mau, ini bukan suara Tuhan, setengking. Dalam nama Yesus pergi. Saya gituin. Ternyata makin setengking makin keras suara. Tabur, gereja ini juga perlu tabur. Nah saya gimana nanti? Wes gini aja Tuhan. Gini aja. Kalau memang Tuhan suruh saya nabur untuk gereja ini, saya minta tangga Tuhan. Saya mau pendeta itu panggil saya, doain saya. Saya nggak kenal pendetanya, namanya Jos Anadora. Saya tidak tahu siapa dia. Seminar 120 orang kira-kira. Saya duduk paling belakang. 10 menit sebelum seminar selesai, Tuhan bicara sama ini pendeta. Di sini ada pendeta yang matanya sakit. Wah kejam. Semua mata noleh kepada saya. Maju ke depan, saya mau doain. Ya Pak, maju mau doain Pak. Saya gemetar saudara. Saya gemetar bukan kamu didoain. Inovasi saya hilang saudara. Maju ke depan, waduh saya maju ke depan saudara. Saya didoain. Saya bilang, ya Tuhan saya takut. Dia tahu sih Tuhan. Gitu. Saya didoain saudara. Indonesia punya provinsi yang mengandung kata timur ada 3. Ada Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, dan ada Kalimantan Timur. Dan dari 2 kata provinsi timur ini, Jawa Timur keluar hamba-hamba Tuhan besar. Orang-orang sukses dari Jawa Timur. Dan Nusa Tenggara Timur juga hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Engkau satu-satunya, maaf, engkau salah satu maksud saya. Engkau salah satu hamba Tuhan yang akan keluar di Kalimantan Timur untuk menyatakan berkat Tuhan. Bukan untuk Indonesia, tapi untuk bangsa-bangsa. Saya didoain Bapak Ibu. Saya kaget itu Tuhan, ya Tuhan saya siap. Dan ternyata betul-betulin. Tahun ini ada 4 negara yang belum pernah saya injek, yang mengundang saya untuk pergi ke sana. Rusia, kemudian Taiwan, kemudian Turki, dan Bahrain, Bapak Ibu ya. Mereka mengundang saya untuk tahun ini, dan itu saya bilang Tuhan, dalam keadaan mata seperti saya melihat keajaiban Tuhan. Saya bilang, ya Tuhan saya taat. Saya telepon istri saya setuju, saya tabur mobil itu. Sampai saya bilang, Tuhan, dalam hati saya, dalam keadaan saya kekurangan, saya disuruh nabur. Itu aturan pertandingan yang harus saya ikuti. Dan akhirnya apa saudara? Saya di kota, Bapak Ibu. 1 hari sejak peristiwa itu, saya pulang ke Bontang, dianterin. Sampai di Bontang keesokan harinya, mahkota itu saya terima. Saya kehilangan inovasi saya untuk pembangunan gereja, tapi Tuhan tidak pernah lalaikan pembangunan itu. Ada orang Bapak Ibu di Jakarta sini, saya tidak kenal dia. Dia pernah lihat saya khotbah di gerejanya Pak Niko di pusat di JSCC. Pak, bulan April yang lalu, saya itu disuruh Tuhan nabur sama Bapak, tapi saya keraskan hati. Tapi tadi malam saya sama suami disuruh Tuhan ingetin Tuhan sama Bapak lagi, saya mau nabur Pak. Tapi kami dalam pergumulan sebetulnya karena tagihan kami nyangkut katanya. Akhirnya betul Bapak Ibu, kami dia berkata Pak, dalam kekurangan kami mau nabur Pak. Saya ditabur 100 juta sama ini Ibu. Siapa nama orang itu Bu? Disebutkan namanya, saya doain. Sudah. Kemudian jam 10:30 datang ke rumah saya. Seorang bapak pakai kaos oblong datang ke rumah bawa nota putih. Pak, tadi malam saya dijamah Tuhan Pak. Ini semua nota putih tagihan Pak ke gereja Pak. Semuanya 27 juta Pak. Tuhan suruh saya lunaskan semua sama Bapak. Loh, Bapak dalam kekurangan. Itu kan masih sederhana Bapak Ibu. Dia aja belum punya rumah. Dia nabur untuk saya. Tolong Pak diterima Pak. Kalau nggak diterima saya nggak diberkati. Waktu saya doain dia nabur dari kekurangan. Saya menabur dari kekurangan. Tuhan gerakkan orang-orang dari kekurangan. Mereka menabur juga untuk pekerjaan Tuhan di Bontang. Kemudian seorang jemaat Manyar Betani Surabaya. Dia dengar saya khotbah beberapa bulan yang lalu. Hatinya dikeraskan untuk tidak mau nabur kalung persembahan warisan dari papanya. Satu-satunya. Dia tahan itu karena itu kalau satu-satunya saya nggak mau Pak. Karena pendeta itu katanya. Sampai dia bilang, Tuhan kalau saya ketemu kontak personnya Pak Samuel lewat apapun dan apa yang dia kerjakan saya tabur. Gak taunya dia ketemu dengan seorang teman-temannya punya PBB saya, dia kasih PBB saya, dia kontak dengan saya dan dia tahu saya sedang membangun klinik dan gereja. Dan menarik sekali dia persembahkan kalung itu buat saya Bapak Ibu. Pada saat dia punya satu-satunya kalung warisan dari bapaknya. Dan tidak lama kemudian orang Banjarmasin, Pak, saya hamba Tuhan, saya juga lagi bangun gereja. Tapi Tuhan suruh saya nabur sama Pak, saya kasih 50 juta Bapak Ibu. Sampai tak bilang Tuhan, uang Innova itu kau ganti Tuhan dengan caramu yang ajaib. Dan saya berkata Tuhan, bagian itu yang Tuhan ajarkan buat kita. Ikutin peraturan. Dan orang ini, begitu dia ikutin aturannya, dia sanggup sentuh hati Tuhannya. Dan dia mengalami perubahan yang luar biasa. Dan yang luar biasa lagi adalah, saya baru ngerti, kenapa Tuhan belum sembuhkan mata saya. Di dalam VCD ini Bapak Ibu, track ketiga itu ada kesaksian bagaimana seorang security bandara di Changi Airport yang bertobat terima Yesus gara-gara dia bentak mata saya. Jadi saya itu kalau ke airport dulu sebelum ada BB, saya pakai teleskop untuk lihat mana jurusan, mana pesawat gitu ya.
Saya lihat pakai teleskop itu. Jadi waktu saya diundang ke Amerika tahun 2007, saya mendarat transit di Singapura, di Changi, setengah 11 malam. Saya nunggu pesawat saya berikutnya itu jam 5 subuh, Bapak Ibu. Jadi orang matanya sehat aja nggak tidur, matanya bisa puyeng-puyeng, ya apalagi saya, Bapak Ibu. Jadi saya sendirian berangkat, saya nggak pakai kursi roda sebagai untuk orang cacat, saya karena transitnya cukup lama, saya belajar sendiri. Saya cari, saya lihat di Terminal 1 kan banyak merek pesawat, Bapak Ibu ya. Tuhan, pesawat saya not bus ini mana, saya nggak tahu mejanya mana, mau tanya sama orang, saya trauma. Karena saya pernah dibentak di Cengkareng, Bapak Ibu. Saya tanya sama orang, Pak ini Balikpapan ya? Dia bilang, iya di Balikpapan, Pak Justinus, saya sudah kelihatan, katanya. Sama Tuhan, ini orang Pak Herder galak betul, saya bilang. Iya di Balikpapan, saya antri panjang-panjang sampai di mejanya, salah pesawat, saudara. Loh Pak, ini Batavia, Sriwijaya di Terminal sana Pak. Ngulangin lagi antri, gara-gara apa? Tanya sama orang. Jadi saya belajar untuk seminimum tidak perlu tanya. Saya bawa teleskop, saya cari, mana notebook saya ini. Ketika saya asik-asik nyari begini, saya dibentak sama orang. Hey, so no camera this airport. Siapa yang bawa kamera? You come here. Yes, you come here. Waduh, saya motor orang India, kuat besar saudara, security-nya. No airport, no camera this airport. This is not a camera, this is a binocular. What for? This is something in distance, bilang gitu. So nice, sakit mata. Where is your assistant? Where do you go alone? Where do you want to go? Saya diberondong pertanyaan begitu, Bapak Ibu. Tuhan kasih saya hikmat. Saya ambil handphone saya yang isinya foto-foto saya sakit, yang saya gosong itu, Bapak Ibu. Saya cari yang paling gosong. Saya tunjukkan dia, saudara. Waktu dia lihat, dia kaget. What is this? Katanya gitu. Would you like to take a time with me please to see this picture? Saya duduk dengan dia, saya ajak minggir, saya saksi. Bagaimana saya hangus, bagaimana mata saya buta, bagaimana usus lambung liver saya rusak semua, bagaimana saya divonis tidak bisa sembuh, tapi Tuhan menyembuhkan saya. Sekarang Tuhan suruh saya pergi ke Jepang, terus ke Amerika untuk bersaksi akan kebaikan Tuhan. Wah, saya lihat matanya berkaca-kaca, Bapak Ibu ya. Sampai akhirnya singkat cerita saya minta tolong dia, apa bisa tolong saya sekarang? Lalu dia bilang, sebelum kamu harus tolong saya dulu. Masuk apa-apa katanya. Dia cerita, semalam dia ribut besar sama istrinya. Anaknya udah jadi berandalan, tidak bisa dikendalikan. Sudah banyak orang cerita tentang Yesus, tapi dia anggap semuanya omong kosong. Tapi hari ini aku lihat bukti nyatanya sendiri di kamu ya. Ya Tuhan, Yesus yang sembuhkan saya, Yesus yang tolong saya. Saya saksi tentang Yesus, dan dia berkata, selama ini banyak sih orang cerita tentang Yesus, tapi saya anggap semuanya omong kosong katanya. Tapi dia berkata, hari ini aku lihat sendiri bukti nyatanya. Dia rasa damai ketika dia ngomong, dan saya doain dia, Bapak Ibu, di tempat di mana saya dibentak dia, saya ajak dia untuk terima Yesus dan dia mau. Saya doain dia. Dan menarik sekali, Bapak Ibu, saya melihat keajaiban yang luar biasa. Setelah amin, dia berkata, mana tiketmu, kamu tunggu sini. Saya diambilkan 4 boarding pass saya, Jepang, Portland, Minneapolis, Indianapolis, Bapak Ibu. Saya dibawakan, dan menarik sekali ketika saya dibawa dari tempat ruang check-in sampai ke ruang tunggu itu cukup jauh. Saya digandeng sama dia. Dan saya bawa obat mata ini sekitar 10 botol, Bapak Ibu ya, yang botol besar. Yang seperti ini, waktu itu yang isinya 30 ml, saya bawa ya 10 botol. Dia masukkan di plastik, dia gandeng saya. Setiap kali kita masuk ke ruang tunggu di Singapura itu ada satu meja di mana security itu akan meriksa handbag kita, atau hand carry kita. Diperiksa itu, dibuangin liquidnya, Bapak Ibu. Kan nggak boleh bawa cairan lebih dari 100 ml. Saya bawa 300 ml. Dia masukkan di plastik, dia coba sama temannya, don't worry, this is my brother. Dalam hatiku, berada dari mana lu hitam gua ganteng? Yes, his brother, saya bilang gitu. Saya digandeng sama dia, saya masuk ke ruang scanner, cuma formalitas saja. Kemudian dia ngomong sama tugas cek boarding pass, saya bawa orang handicap. Saya minta waktu masuk duluan. Saya penumpang terakhir ruang tunggu, tapi saya penumpang pertama yang masuk pesawat itu. Dia carikan bagasi saya, cabin saya, carikan kursi saya, lalu dia peluk saya. Dia berkata, brother, I never feel peace like this. Sejak hari itu saya tahu, ternyata saat di Mahkota, ketika saya ikutin pertandingannya, 1 jiwa dimenangkan ketika sekarang pertandingan. Tuhan, kau ajaib, Tuhan, aku bersyukur lewat penderitaan ini. Aku melihat keajaiban Tuhan dinyatakan. Dan hari ini, Bapak Ibu, apa yang Tuhan bergumul dengan saudara? Orang ini sudah terbiasa setuju dengan Tuhan, sehingga dia nggak pernah berbantah. Tuhan bilang, ulurkan tanganmu. Orang ini kan udah terbiasa setuju dengan kedaulatan Tuhan. Dia nggak pernah ngomel, dia nggak pernah kata Tuhan, ini loh mati, MA mati iti, nggak bisa gerak. Lah mbak, Tuhan tumpang tangan dong. Tuhan dong yang tumpang tangan ke saya, atau tiup kayak, jangan saya suruh gerakkan. Enggak, Bapak. Orang ini dicatat oleh Alkitab tidak berkata-kata apapun. Ketika sesuatu yang tidak masuk di logika dia, Tuhan suruh kerjakan. Ulurkan tanganmu. Mati ini Tuhan. Tapi dia gerakkan dengan imannya. Dan
Alkitab mencatat sempurna tangannya. Hari ini apa yang sukar dalam hidup? Apa yang menjadi pergumulan saudara? Bawalah kehadiran Tuhan. Di sana ada sumber jawaban. Dan dia sanggup mengerjakan apa yang gak sanggup dikerjakan. Tuhan, saya cacat. Saya gak berarti, saya tinggal di kota kecil. Tapi ketika Tuhan berkata, ulurkan hidupmu Samuel, dia pakai saya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan hari ini saya menyaksikan pertolongan Tuhan yang ajaib. Lewat keadaan mata yang tidak normal ini, saya melihat tangan Tuhan yang sempurna itu mengerjakan apa yang saya butuhkan. Sehingga hari ini saya bisa bilang sama saudara, tiap tetes demi tetes obat saya teteskan ke mata saya melihat kasih setia Tuhan yang tidak pernah beranjak bagi orang yang mengasihi dia. Tuhan bilang, kamu belajar sama istrimu. Kamu belajar sama istrimu. Istrimu bukan seorang lulusan sekolah Alkitab. Dia bukan orang teologi, dia bukan pendeta. Tapi ketika dia mengalami masalah pada awal waktu dia nikah sama kamu, bagaimana dia naik ke tempat yang tinggi, bagaimana dia menghormati kedaulatan Tuhan akan suaminya yang hangus. Dia gak pernah ngeluh, gak pernah ngomel. Dan pagi hari ini kabar gembira buat saudara. Istri saya ada di sini, dia mau saksi buat saudara. Haleluya. Tapi belum saudara ya. Tapi karena tiket mahal, jadi saya masukkan dia di komputer. Silakan multimedia. Saya mau menyaksikan bagaimana indahnya berjalan bersama Yesus. Waktu suami saya, Pak Samuel, terkena penyakit Stephen Johnson Syndrome, dia duluan berangkat ke Surabaya bersama Bapak Gembala kami yang di Samarinda dan bersama sahabatnya dia, dibawa ke Surabaya. 1 minggu kemudian saya ditelepon sama mama mertua saya. Dia bilang, Mei, kamu ke Surabaya. Saya bilang, Mama, bagaimana saya mau ke Surabaya? Anak saya yang paling besar, Ellen, baru umur 1 bulan lebih, mau 2 bulan ya. Bagaimana saya mau bawa dia ke Surabaya? Dia masih kecil dan pesawat sangat susah sekali untuk membawa anak yang umur masih 2 bulan. Saya bilang. Terus mama bilang, pokoknya mama enggak tahu bagaimana caramu, kamu datang bawa anakmu. Dia bilang begitu. Lantas saya urus semua administrasi, urus proses untuk anak saya berangkat. Akhirnya saya menerima surat keterangan sehat dari dokter dan saya boleh berangkat ke Surabaya. Sampai di Surabaya, saya langsung menuju ke rumah sakit. Anak saya tinggal di rumah, saya menuju ke rumah sakit. Waktu sampai di rumah sakit, begitu mama saya buka pintu kamar, saya kaget. Saya menangis waktu itu ya. Waktu saya melihat keadaannya, saya menangis. Saya menangis bukan karena saya berpikir, Tuhan, inikah saatnya saya menjadi janda? Saya tidak berpikir demikian. Tapi waktu saya menangis, saya melihat dia. Saya kasihan melihat badannya yang hitam seperti monster. Karena waktu dia tinggalkan saya di Samarinda, keadaannya tidak seperti itu. Masih bisa kelihatan seperti Samuel ya, masih kelihatan seperti ini. Tapi waktu saya ketemu dia di Surabaya, saya melihat dia sudah seperti monster. Memang seperti monster, hitam seluruh badan. Saya bilang, Tuhan, Engkau memberikan kekuatan bagi saya. Bagaimana saya harus merawat suami saya dalam keadaan begini. Ya, di ruang isolasi, dalam keadaan seperti monster. Terus baunya juga amis sekali. Kalau saya di ruang isolasi itu, sebelah kanan ruang isolasi itu, nanti sebentar dengar berita, sebelah meninggal katanya. Nanti dengar lagi sebelah, sudah dipanggil katanya. Aduh Tuhan, sebagai manusia saya merasa takut juga. Tapi saya percaya, saya punya Allah yang dahsyat. Saya punya dokter di atas segala dokter. Dan saya yakin, vonis dokter 3 minggu, Pak Samuel mungkin akan meninggal. Tapi saya percaya, saya serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kalau kita berserah kepada Tuhan, Tuhan yang menanggung semua penderitaan kita. Dia yang membawa kita kepada kemenangan itu. Dia yang memberikan kekuatan bagi kita. Dan saya hanya berdoa. Saat itu saya berpikir, Tuhan, Engkau membawa saya kepada padang gurun. Engkau membawa saya ke tempat yang tinggi, yang sulit untuk saya naiki. Tapi saya yakin dan percaya, saya berjalan bersama dengan Tuhan. Saya tidak berjalan sendiri. Tidak enak kalau berjalan sendiri ya saudara. Tapi saya berjalan bersama Tuhan yang menjadi sahabat di dalam kehidupan saya. Dia yang memberikan kekuatan bagi saya. Dia yang memberikan kekuatan itu sehingga saya boleh melaluinya bersama-sama dengan dia. Saya merawat suami saya, Samuel ya, merawat dia. Bagaimanapun itu mungkin saya merasa jijik orang-orang yang melihat
Pak Samuel, ada yang sampai pingsan, ada yang kena angin duduk langsung dikerok di tempat. Tapi Tuhan memberikan kekuatan kepada saya sebagai istri. Seharusnya saya yang mungkin waktu melihat itu saya pingsan, tapi Tuhan memberikan kekuatan kepada saya. Saya tetap tenang. Saya bilang, Tuhan, Engkau memberikan kekuatan kepada saya. Saat ini, saya mengalami ini, Tuhan izinkan. Saya yakin dan percaya Tuhan memberikan kekuatan bagi saya. Tuhan akan memberikan kemenangan. Dan mustahil bagi dokter, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pak Samuel 3 minggu kemudian, dia menerima kesembuhan yang daripada Tuhan. Matanya boleh melihat, badannya, kulitnya yang dokter bilang mungkin susah untuk hilang. Tapi sekarang tuh kulitnya, badannya semua bersih ya, tidak ada tanda-tanda. Semua karena Tuhan yang campur tangan. Ajaibnya Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami sekeluarga. Dan saya sungguh bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan itu. Sekarang kami melayani Tuhan di Bontang. Jemaat kecil, kota kecil, tapi kami penuh sukacita melayani di sana. Karena kami melayani bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan ada, senantiasa mencukupkan segala apa yang menjadi kebutuhan kami di Bontang. Saya juga berpesan kepada ibu-ibu sekalian, kalau kita dalam mengalami masalah, kita menghadapi cobaan, kita menghadapi penderitaan, jangan kita pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita berjalan bersama Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan kemenangan. Tuhan pasti akan memberikan kekuatan bagi kita. Karena kita manusia, kita tidak mampu untuk berjalan sendiri. Tapi Tuhan itu yang senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Dia yang memberikan kekuatan itu. Dan kemenangan akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Raja kita yang dahsyat. Nah, siang hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk mengerti satu perkara. Semua itu diizinkan Tuhan terjadi. Tapi adakah mental juara itu ada dalam diri kita? Orang dunia kejar berkat setengah mati. Tapi biarkan kita mendapatkan berkat itu karena Tuhan mendapati ada kerohanian terbentuk dalam hidup kita. Belajar mengandalkan Tuhan. Dan itu yang saya alami di Bontang. Sampai hari ini kami nggak pernah cemas dengan kebutuhan kami. Karena kami tahu kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dia akan datang khusus dan spesial buat saudara. Karena hatinya tersentuh. Apa sih yang sukar buat dia, itu dia kerjakan buat kita. Dia bilang, jangankan soal berkat, jangankan cuma kesembuhan, jangankan cuma obat mata, kata Tuhan. Nyawaku aja aku beri buat kamu kok. Apalagi cuma pemulihan dan berkat. Saya percaya ada banyak orang di sini yang menantikan sesuatu dari Tuhannya. Hatimu dijengkelin orang, hatimu disakitin orang. Semua itu cara Tuhan untuk melatih mental juara dalam diri kita. Apa yang suka dalam hidupmu? Bawa di hadirat Tuhan. Bentangkan semua masalahmu di hadirat Tuhan. Dan biarkan dia mengerjakannya. Kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang berhasil dalam hidupnya jika Tuhan tidak mengaruniakan itu padanya. Tidak ada seorang pun yang dapat meraih kesembuhan jika Tuhan tidak mengaruniakan kesembuhan itu kepadanya. Biarkan siang hari ini kita datang dengan semangat yang baru. Seakan-akan masalah tidak akan pernah bisa menghalangi kita untuk mencari Tuhan. Seakan-akan berkat juga tidak akan pernah menghalangi kita untuk selalu datang dan rindu mencari Tuhan. Kalau hatinya tersentuh, seperti Raja Ahasiweros, hatinya tersentuh dengan Ratu Esther. Dia mengulurkan the royal scripture itu, tongkat kerajaan itu dan berkata, apa yang kau mau Esther? Kalau hati Tuhan tersentuh, dia akan memberkati kita. Dia akan ngasih kita mahkota, bukan menurut kapasitas kita, tapi kapasitasnya Tuhan. Bagi dia, melihat kita mengikuti aturan-aturan pertandingannya itu sangat menyenangkan hati dia. Dia terlebih suka melihat hatimu dilembutkan daripada lihat engkau menerima begitu banyak pemulihan. Dia percaya bahwa berkat itu adalah bagian yang akan membuat kita cinta akan dia. Engkau datang tidak bawa apa-apa. Engkau kembali ke surga juga nggak bawa apa-apa. Yang kita bawa apa jemaat? Kerohanian kita, hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak.